Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di seri kali ini kita akan membuat multimedia ya teman-teman, yaitu audio, video, dan gambar. Baik, kita langsung saja ke praktikumnya ya. Pertama, kita siapkan dulu atau kita buka folder kita kemarin ya. Nah, ini di sebelah file ini ya, kita buka ke directory ini yang kemarin, directory pekerjaan kita. Teman-teman, selanjutnya adalah bikin sebuah folder baru yang bernama assets ya. Di sini nanti folder ini kita akan isikan dua file. Di sini saya punya dua file ya, file mp3 dan juga file video gitu. Jadi buat sebuah folder baru di folder sebelah file ini bernama assets ya, dan di dalamnya ada dua file, video dan juga file audio. Nanti kita akan panggil kedua file ini melalui tautan, melalui link melalui file HTML ya, maksud saya, bukan link atau bukan tautan. Jadi nanti akan ada satu file baru lagi di sini, namanya multimedia, seperti ini nih. Nah, di sini nanti isinya adalah memainkan video dan audio. Baik, kita langsung praktikum. Dan kita masuk ke CMD, kemudian kita ketikkan kode spasi titik. Visual Studio Code sudah muncul. Nah, di file multimedia ini seperti biasa, notasinya sama, komponennya sama, mulai dari tipe file sampai dengan tutup HTML-nya teman-teman samakan, boleh ditulis dengan tanda seru. Dan di title-nya diganti menjadi multimedia gitu ya. Multimedia. Seperti ini ya. Nah, di tag body kita akan gunakan satu dulu contoh, yaitu audio ya. Tag audio namanya. Audio. Nah, tag audio ini adalah tag yang digunakan kalau kita ingin memasukkan format file bertipe audio ya. SRC ini adalah sumber audionya ya. Tadi kan kita sudah tulis di sana, kita sudah bikin folder baru yang bernama asset gitu ya. Nah, asset kemudian juga ada file audionya. Nah, di sini bisa kita tambahkan kontrol ya. Kalau ditambahkan kontrol, nanti dia kebuka semacam play gitu ya. Kontrol. Nah, jadi kalau ditambahin kontrol nanti akan keluar semacam tombol play gitu. Selanjutnya di bawahnya kita tambahkan tag video gitu ya. Itu tag video. Ini untuk tag video juga sama, bisa ditambahkan controls ya. Nah, jadi dengan ditambahkan controls ini nanti keluar untuk memainkan atau tombol-tombol untuk menggunakan ininya, apa namanya, tombol play dan seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita akan buka file kita akan lihat tampilannya. Nah, tampilannya sudah seperti ini ya. Ini ada tombol play, tapi memang belum ada karena memang kita belum masukkan. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan source-nya ke dalam sini ya, teman-teman. Bisa dengan ditulis seperti ini, asset itu, kemudian pilih filenya. Kalau di Visual Studio Code bisa langsung dipilih filenya begini ya. Jadi dia langsung masuk ke directory. Kemudian yang di bawah juga sama, asset, kemudian ini ya, save. Kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Di sini kalau kita play, ini ada musiknya ya. Nah, ada musiknya. Di bawah juga sama, ini kalau kita play maka akan keluar videonya ya teman-teman ya. Nah, begitu cara untuk memasukkan video dan juga audio ke dalam HTML. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan artikel ya. Nah, kalau misalnya ini Pak, ini kok kegedean videonya, ini sebenarnya bisa dikecilin ya.
bisa dikecilin. Tapi nanti kita akan ngecilin di seri berikutnya, kita akan pakai div layouting supaya nanti videonya ini bisa ditaruh di sidebar kiri, sidebar kanan, atau yang lainnya. Ya, yang penting udah ngerti cara pakainya audio dan video gitu ya. Tipe-tipe file yang didukung mulai dari MP3 ini, kalau misalnya yang didukung ini beda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Chrome ini mendukung MP3, OGG, WAV, kemudian untuk videonya MP4, kemudian juga AV dan juga FLV. Kita selanjutnya akan memasukkan artikel ya. Untuk memasukkan artikel kita gunakan tag P. Di sini tag P. Kemudian teman-teman tambahkan saja lorem. Kalau di Visual Studio Code tinggal ketikkan lorem, dia sudah otomatis jadi paragraf ya. Lorem, lihat hasilnya. Nah, di sini ada di bawah ya, bro. Kita ingin ini di atas, ya kita taruh aja si tag P ini, kita pindahkan ke atas. Sini, di bawah. Nah, di situ. Paste aja ya. Di situ dipindahin di bawah tag audio. Ntar di sini. Ya, bawah tag audio ini. Kalau kurang banyak, ini di copy aja sama kalian ya. Nah, teman-teman copy, kemudian dipaste di situ. Paste. Sehingga nanti tampilannya agar lebih banyak. Seperti itu ya. Lorem ipsum gitu. Nah, kita akan memasukkan gambar di tengah-tengahnya. Cara memasukkan gambar, gunakan tag image ya. Tag image gitu. Image. Source-nya ya kita misalnya siapkan satu gambar. Kita pilih apakah ada. Misalnya saya ambil dari screenshot saja ya, atau dari sini deh. Ini misalnya saya ambil yang ini. Ya, saya ambil yang itu, saya pindahkan lagi ke aset ya. Di aset, di folder aset di sini ya, kita masukkan, kita bikin aja folder baru, new folder, namanya img atau image. Kita masukkan aja filenya di sini ya. Kita ganti namanya, misalnya namanya gambar ya, namanya gambar, tipenya JPEG, gambar, nama tipenya JPEG. Ini diingat-ingat ya. Kita masuk lagi ke directory apa namanya, ke kode editor kita masukkan di sini aset itu garis miring image, nah gambar.jpg. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, muncul harusnya. Ini gambarnya terlalu besar, ini bisa kita rubah height dan width-nya ya. Height ya. Nah, ini bisa kita ganti. Kita coba 150 pixel aja. Gitu. Kemudian width juga sama 150 pixel. Gitu. Dia akan mengecil seperti ini ya. Nah, begitu cara memasukkan gambar dan juga membuat artikel. Kalau misalnya ingin ini di sebelah kiri, di sebelah kanan, ini pakainya tagnya div ya teman-teman ya. Gitu. Jadi misalnya ini kita keluarkan dulu. Nah, sebenarnya di sini juga udah keluar tuh ya. Tapi jadinya ke sebelah sini. Kita pengen ini sebelah kiri ya, kita pakainya tag div. Ya, kalau pakai tag div itu begini. Div itu. Kemudian yang satunya ini kita pindahkan ke atas. Ya, bikin lagi div di sini. Ya, si image-nya kita masukin ke div sini. Ya, kemudian bikin lagi div di sini. Kita bikin di sini style. Itu. Sininya kita bikin float. Nah, ini menjadi left. Kemudian di sini ada lagi div clear. Ya, clear left. Jadi nanti biar kontennya itu bisa digeser-geser kalau ada bordernya. Nanti kita akan lanjutkan untuk float itu di ini ya, CSS ya, CSS. Nah, bisa dengan tag seperti ini, division. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi yang tadinya ada di sini dia pindah ke sini, kemudian ini dipindahkan jadi ke bawah gitu ya.
Kalau misalnya ingin ininya tampil menyamping juga bisa ya, tapi nanti kita bisa menggunakan div style ini. Boleh juga misalnya di sini kita masukkan juga di yang atasnya. Ini, kita masukkan di sini di atas ini. Ada perubahan ya. Ini kita juga bisa masukkan itu di atasnya supaya si gambar tadi bisa berpindah ke sebelah sini ya, teman-teman. Bisa juga di sini misalnya jadi right. Bisa juga jadi center dan lain sebagainya ya. Yang jelas untuk float itu artinya mengambang ya, mengambang. Kalau misalnya tidak kelihatan mengambang, ini karena kita pakai clear ini. Ini boleh dihapus dulu juga bisa ya, dihapus dulu juga bisa. Nanti kita akan pelajari clear di sesi berikutnya. Nah, ini kan belum tampil perubahannya. Kalau ingin nampak sekali ya coba kita tambahkan besar ininya ya, besar apa namanya, wide atau besar berapa pixel div yang ada di situ. Ini kita tambahkan lagi wide-nya misalnya sama 300 pixel ya. Maka secara otomatis dia akan menyamping seperti ini. Karena panjang dari sini ke sini itu 1200 ya, 1200 pixel. Kalau misalnya ingin ini agak dempet, nanti kita akan kenal dengan padding, margin dan lain sebagainya ya, teman-teman. Gitu. Ya kalau sementara ini kita mengerti tentang div. Kalau mau tambah lagi di sini boleh. Ini di bawah sini kita tambah ini kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu identitas ini kita pindahkan. Boleh di sini kita tambahkan lagi div. Div stylenya samain aja ya. Div stylenya slotnya left wide-nya 300 juga. Di sini juga rem. Jadinya dia ke samping sini. Jadi ada kita punya 3 bagian ya. Nanti kalau istilah ini dalam apa namanya script HTML itu disebut sebagai layouting atau grid sistemnya ya. Ini saya pindahkan ke bawah biar kelihatan perbedaannya. Perhatikan teman-teman. Sini saya akan zoom. Di sini perhatikan ketika saya pilih div yang di sini, nih, ya, div di sini, maka saya pilih div ini, yang biru sebelah sini ya, tuh. Jadi satu div itu 300 pixel, satu div 300 pixel, satu div lagi 300 pixel. Luas dari sini ke sini ya, website browser itu 1200 pixel. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah belajar CSS, kita pengen bikin website dengan 3 bagian, ya kita pakainya float ini. Nah, satu lagi kita boleh tambahkan di clear namanya. Jadi untuk meng-clear ya, meng-clear semuanya. Jadi nanti kalau kita bikin float, si kontennya ikut terbawa. Di sini kita bikin lagi di biasanya di kosong ya, style. Sini clear. Kita akan kalau nanti kita bikin div baru di bawahnya, atau nanti kalau misalnya ada bordernya tidak akan terganggu. Memang tidak muncul, tapi clear itu penting untuk menghapus plot yang terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dipraktekkan, dan kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.